Halo para pendengar dimanapun kalian berada, tetap produktif hari ini. Oke, balik lagi bersama YouTube channel Bacain. Bacain apa aja yang penting asik. Well, akhirnya saya akan merangkum sebuah film berjudul The 30 yang rilis pada tahun 2015. Film ini berisi tentang 33 penambang yang terjebak di sebuah pertambangan yang ada di San Jose, Chili selama lebih dari 2 bulan. Dan film ini berdasarkan dari kisah nyata dengan rating 6,9 di IMDb. Film ini disutradarai oleh Patricia Regent dan ditulis oleh Mikko Alane, Craig Borten, dan Michael Thomas. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan ulasan alur cerita film ini, saya mengingatkan kepada kalian bahwa konten ini berupa full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum nonton film ini, lebih baik nonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Jadi nggak usah banyak basa-basi, langsung saja. Ini dia alur cerita film The 30. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesta yang sangat meriah yang diadakan oleh para penambang dalam rangka merayakan 45 tahun Gomez yang bekerja di dalam tambang itu dan besok hari terakhirnya bekerja di perusahaan tambang swasta itu. Mereka semua bahagia dengan pesta tersebut. Para penambang itu memang sudah seperti saudara satu sama lain. Lalu besoknya 33 penambang itu akan segera berangkat bekerja. Mereka semua dalam perjalanan menuju tambang itu berada. Mereka semua bahagia dengan caranya masing-masing. Lalu para penambang sudah siap untuk masuk ke sana. Di sisi lain ada seorang anak baru bernama Carlos. Ini adalah pertama kalinya bagi Carlos yang nampaknya cukup gugup. Sebelum masuk, mereka sempat berdoa dulu agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam bekerja di dalam sana. Pintu yang mereka masuki itulah pintu satu-satunya menuju keluar. Dan tambang itu sudah berpuluh-puluh tahun digali tahan tinti. Jadi usia tambang itu sudah sangat tua. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan mereka sampai di kedalaman 520 meter. Sangat jauh dari apapun, apalagi menuju pintu keluar di atas sana. Mereka langsung memulai pekerjaan mereka. Sampai suatu ketika salah satu di antara mereka melihat ada suatu retakan besar di sana. Retaknya sangat besar membuat penambang itu ketakutan. Sampai akhirnya gempa besar terjadi. Semua para penambang langsung berlari ketakutan menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka masuk ke mobil agar segera pergi dari sana. Mereka tidak pergi ke atas, tapi ke tempat penampungan yang sudah dibuat yang berada di bawah. Karena mereka yakin di atas sudah runtuh semuanya. Jadi jalan menuju pintu keluar sudah tertutup. Dan akhirnya gunung yang mereka gali berpuluh-puluh tahun itu sekarang sudah benar-benar runtuh. Untung saja tidak ada satupun di antara mereka yang meninggal. Mereka semua selamat meskipun sebagian di antara mereka terluka berat. Lalu salah satu di antara mereka melihat sesuatu. Nama penambang itu adalah Mario. Di depan Mario ada sebuah batu yang begitu besar menutupi jalan keluar satu-satunya. Batu itu begitu besar membuat para penambang itu terkagum-kagum melihatnya. Kabar runtuhnya tambang itu sudah tersebar ke keluarga penambang itu masing-masing. Yang seketika mereka semua khawatir memikirkan nasib orang-orang mereka sayangi berada di dalam tambang itu. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu menaiki tangga yang menuju ke atas. Tapi itu terlalu bahaya untuk dilakukan karena gunung itu benar-benar masih tidak stabil. Tapi Mario tahu jika dia tidak melakukan itu, maka semua orang bisa terkubur hidup-hidup di dalam sana. Para keluarga sudah menanti di depan tambang itu, menanti jawaban dari para pemilik tambang, menanti kabar bahwa orang-orang yang mereka cinta mudah-mudahan masih hidup dan selamat. Salah satu di antara mereka bernama Maria terus saja menanyakan di mana tim penyelamatan berada.
dan meyakinkan keluarga yang lain untuk tetap bertahan dan berdiam diri di sana untuk meminta jawaban. Kabar itu bahkan sekarang sudah terdengar oleh Presiden. Menteri Pertambangan yang masih muda itu meyakinkan Presiden kalau pemerintah memang harus ikut membantu penyelamatan para penambang yang terjebak di dalam sana. Meskipun tambang itu dimiliki oleh pihak swasta, tapi Menteri Pertambangan itu memiliki rasa tanggung jawab secara moral. Apalagi di dalamnya ada sekitar 33 penambang yang terjebak. Meskipun belum diketahui keadaannya hidup atau sudah tewas, tapi mencari tahu adalah suatu hal yang perlu dilakukan. Mereka yang di bawah sana terus mencari-cari alat komunikasi yang bisa memberi tahu ke atas kalau mereka masih selamat. Tapi semua komunikasi sudah terputus. Hanya ada satu jalan lagi, yaitu tangga yang sekarang sedang dinaiki oleh Mario dan temannya. Mario pelan-pelan terus menaiki tangga itu satu persatu. Meskipun begitu jauh, sampai kemudian ternyata tak ada lagi tangga di atasnya. Mario tak lagi bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke atas sana. Dia benar-benar sudah pasrah sekarang. Ditambah tak lama kemudian gempa susulan datang yang mengakibatkan jalan satu-satunya menuju keluar tertutup. Satu-satunya jalan keluar pun tak bisa untuk dilalui. Sekarang mereka benar-benar terkubur hidup-hidup di bawah tanah dengan kedalaman 600 meter lebih. Mereka mulai ketakutan, berdoa agar mereka berhasil diselamatkan. Meskipun mereka tahu hal itu sangatlah tidak memungkinkan. Karena mereka menilai perusahaan itu tak akan mau mengeluarkan jutaan US dollar untuk menyelamatkan mereka dari bawah sana. Besoknya, menteri itu datang ke lokasi pertambangan. Para wartawan sudah di sana. Kabar itu bahkan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mario meminta Pak Menteri itu untuk melakukan apapun demi menyelamatkan para penambang terjebak di dalam sana. Maria yakin mereka semua masih hidup. Menteri itu menemui pihak yang bertanggung jawab dari pemilik tambang swasta itu. Tapi ternyata pihak pertambang itu memang tak bisa melakukan apapun karena begitu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan para penambang dari dasar tambang itu. Lagi pula, kemungkinan selamatnya benar-benar hanya sedikit. Jelas, ketika menteri itu mengabarkan ke keluarga korban, mereka semua marah bukan main. Karena terlihat tak ada upaya satupun untuk menyelamatkan keluarga mereka di bawah sana. Di bawah sana, para penambang sekarang malah ribut satu sama lain. Meributkan makanan yang memang ada di tempat penampungan itu satu-satunya. Kemudian, Mario langsung memisahkan mereka semua. Sekarang Mario lah yang mau menjadi pemimpin mereka. Meminta mereka untuk berlaku adil satu sama lain. Makanan itu adalah satu-satunya cara untuk mereka semua bertahan hidup. Jadi, semua harus dibagi adil dan dibagi hanya satu kali sehari. Dan sekarang mereka akhirnya memutuskan Mario yang sekarang memegang kendali atas makanan itu dan juga atas keselamatan mereka semua. Lalu di atas sana, Presiden memanggil salah satu seorang kenalannya yang sangat ahli di dalam bidang pertambangan yang bernama Andre, yang ditugaskan untuk membantu menteri itu menyelamatkan ke-33 penambang yang terkubur hidup-hidup di dalam sana. Andre mulai menjelaskan semua rencananya untuk membantu mengeluarkan para penambang yang terjebak di dalam sana. Yaitu dengan mengebor dengan sebanyak-banyaknya. Karena kemungkinan besar setiap bor akan meleset menuju lokasi penampungan di mana para penambang itu berada. Dan itu pun kemungkinannya memang hanya sedikit. Tapi hanya itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Di bawah sana, Mario mulai membagikan susu untuk mereka semua. Mario membagikan dengan seadil-adilnya, agar semua kebagian dan semua bisa selamat. Tak ada yang lebih dan tak ada yang kurang. Di atas sana, alat-alat bor itu kini didatangkan. Para keluarga korban senang bukan main. Itu artinya masih ada harapan untuk para keluarganya yang terkubur hidup-hidup di sana agar bisa selamat. Lalu para penambang itu mulai mendengar sebuah bor dari atas. Itu adalah suara harapan yang membuat mereka semua kembali merasa hidup. Untuk para keluarga korban yang menunggu di depan gerbang, sang menteri itu memberi mereka fasilitas di sana.
Dibuatkan ruang makan, ruang menginap, tempat belajar untuk anak-anak, sampai ruang kesehatan. Semua itu sang menteri berikan semata-mata untuk membuat keluarga korban setidaknya ada di tempat yang aman. Selagi menunggu orang-orang yang mereka sayangi berhasil diselamatkan. Sudah 8 hari mereka terjebak di bawah sana. Sekarang makan pun tersisa tinggal sedikit. Mario membagikan itu sedikit demi sedikit agar ke-33 penambang itu bisa terus bertahan hidup. Sampai akhirnya suara bor jelas terdengar di atas mereka. Mereka semangat bukan main. Mereka bahagia karena sebentar lagi mereka kembali akan melihat sinar matahari yang begitu terang. Tapi bor itu sepertinya tak mengarah pada mereka, malah meleset jauh dari lokasi mereka. Hal itu sudah diperkirakan oleh Andre sejak awal. Sekarang para penambang itu frustasi, harapannya kembali sirna. Andre pun mulai merasa putus asa. Memang sangat mustahil menyelamatkan ke-33 penambang dari bawah sana. Ditambah mereka semua memang sedang kelaparan sekarang. Para keluarga korban pun rasa memang semuanya sudah berakhir. Apalagi di antara mereka ada yang sedang mengandung anak, di mana bapaknya menjadi salah satu dari ke-33 penambang yang terjebak di sana. Sekarang makanannya hanya tersisa 1 kaleng lagi. Bahkan Mario mencampur makanan itu dengan air agar sedikit lebih banyak. Lalu membagikan itu semua ke teman-temannya yang rasanya sekarang sudah tak ada lagi punya harapan. Ditambah itu adalah makanan terakhir mereka. Tapi kemudian tak lama ada seorang wanita datang, menghampiri membawa roti paling enak di muka bumi. Juga wanita yang lain membawakan spaghetti yang terenak sepanjang masa. Masing-masing di antara mereka didatangi oleh orang-orang yang paling mereka cinta, lengkap dengan makanan kesukaannya masing-masing, termasuk Mario. Semua bahagia, tertawa, memakan makanan yang begitu lezat, yang tak pernah habis jika dimakan terus-menerus. Tapi kita semua tahu hal itu hanyalah imajinasi mereka semata. Nyatanya, semua memang kebalikan dari itu semua. Di atas sana, Andre sudah memutuskan untuk menghentikan pengeboran itu, karena memang sangat begitu mustahil untuk dilakukan. Tapi sang menteri terus meyakinkan Andre untuk jangan menyerah. Keluarga mereka menanti dengan penuh harapan di luar sana. Tapi sekali lagi Andre menegaskan ini semua sudah berakhir. Malamnya para keluarga korban mulai berdoa yang terbaik untuk ke-33 orang yang terjebak di bawah tanah sana. Terjebak beratus-ratus meter di bawah sana. Wajah mereka begitu sedih, takut, juga kesepian. Di saat bersamaan Andre melihat itu. Tapi tak ada apapun yang bisa dia lakukan. Menteri muda itu pun ikut berdoa bersama keluarga korban dan mengobrol bersama Maria, salah satu keluarga korban. Maria bilang manusia memang selalu gagal, seperti memang tak pernah belajar dari kesalahan. Nah, dari situ tiba-tiba menteri itu seperti mendapatkan ilham. Sebuah ide gila untuk kembali dilakukan. Ditemani Andre, dia menyiapkan sebuah strategi untuk ngebor tanah dengan arah yang salah sejak awal, dengan arah begitu yang sangat jauh dari lokasi di mana ke-33 penambang itu berada. Ide itu memang gila, tapi Andre tahu itu mungkin akan membuahkan hasil. Kemungkinannya akan lebih banyak karena pengeboran memang akan diarahkan menuju batu raksasa yang menghalangi para penambang itu dan membimbing alat bor itu sampai menuju tempat ke-33 penambang itu berada. Lalu pengeboran pun dilakukan. Ini adalah hari ke-17. Mereka semua terjebak di bawah sana. Sepertinya memang tak ada lagi harapan untuk selamat. Semua sedang sekarat, menyiapkan dirinya masing-masing dalam keadaan terbaik untuk meninggal. Begitupun Mario. Pelan-pelan dia pun mulai memejamkan matanya. Sampai kemudian air dari atas menjatuhi muka Mario dan membuatnya terbangun. Diikuti oleh suara bor begitu berisik. Lalu bor pun menembus dinding pegunungan itu, masuk ke dalam tempat di mana mereka berada. Mario langsung teriak memanggil teman-temannya. Mereka semua bahagia bukan main. Seketika harapan itu tumbuh kembali.
Mereka memukul-mukul bor itu dengan besi, yang kemudian hal itu didengar oleh menteri di atas sana. Juga untuk lebih meyakinkan, penambang itu mengaitkan sebuah pesan di ujung bor itu, yang lalu kemudian dibaca oleh menteri dan Andre. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Bahkan pesan dari penambang itu dibacakan langsung oleh presiden kepada para keluarga korban, bahwa mereka semua masih hidup di bawah sana. Yang langsung saja membuat semua keluarga korban senang bukan main. Mereka menangis dalam kebahagiaan. Kabar bahagia itu sekarang tersebar ke seluruh dunia, diberitakan terus-menerus tanpa henti-henti dari berbagai negara. Para penambang itu sekarang bisa mendapatkan perlengkapan dari atas sana, menggunakan bor itu semuanya. Bahkan mereka sekarang bisa menyapa keluarga mereka melalui handycam yang diberi dari atas sana. Tapi mereka memang belum bisa diselamatkan. Butuh bor yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari sana. Yang jelas, hal itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ditambah, gunung itu memang sedang tidak stabil. Jadi, sangat beresiko untuk membor dengan kecepatan penuh. Karena ditakutkan akan meruntuhkan pegunungan itu dan mengubur mereka hidup-hidup sana. Sudah 50 hari mereka terjebak di sana. Dan petugas penyelamat terus-menerus melakukan proses penyelamatan yang begitu sulit. Hari demi hari, bahkan bor-bor patah karena tak kuat menembus batu yang begitu besar. Bahkan, para petugas pun sudah sangat kelelahan, termasuk sang menteri. Tapi, keluarganya menanti dengan setia di depan gerbang, yang akhirnya diperbolehkan masuk oleh sang menteri. Ternyata selama ini, bor besar itu terhalang oleh besi penahan, yang sontak saja tak akan bisa menembusnya. Akhirnya, para penambang itu memutuskan untuk membom besi itu agar hancur. Meskipun itu sangat beresiko, tapi itulah satu-satunya cara agar bor itu masuk ke dalam sana. Lalu penambang itu membom di mana besi itu berada, dan bor itu akhirnya berhasil masuk ke dalam. Kapsul pun dimasukkan untuk mengeluarkan mereka satu persatu. Yang jelas saja, begitu dinantikan oleh ke-33 penambang yang terjebak di dalam sana. Akhirnya pada hari ke-69 mereka berhasil keluar dan diselamatkan. Satu persatu memeluk keluarganya masing-masing yang setia menanti mereka. Kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh warga Chili saja, tapi juga dirasakan oleh seluruh dunia karena beritanya memang tersebar ke seluruh dunia dan menjadi pusat perhatian pada saat itu. Dan ke-33 penambang itu masih selalu berkumpul hingga sekarang. Lalu film pun berakhir. Nah, itu dia teman-teman alur cerita film The 30 ini. Sebenarnya banyak hal yang gak dapat saya sampaikan di sini. Jadi meskipun kalian kembali menonton film ini, dijamin kalian masih akan tetap merasa terharu. Karena sudah lebih dari 3 kali saya menonton film ini. Dan saya masih tetap saja terharu dengan filmnya. Dan terima kasih teman-teman untuk kalian yang menonton video ini sampai habis ya. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti video dari Bacain Channel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan jika kalian mau request aja di kolom komentar ya guys. See you later and the next time video. Sampai ketemu di ulasan film selanjutnya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.